Park Seongah adalah seorang siswi SMA yang tinggal di Korea Selatan, tetapi dia tidak seperti siswa lainnya. Dia juga memiliki pekerjaan khusus. Dia adalah seorang dukun. Dukun membantu orang-orang yang memiliki masalah dengan menggunakan upacara khusus dan sihir. Suatu pagi, Seongah sangat sibuk. Dia sedang melakukan upacara perdukunan untuk membantu sebuah keluarga. Tempat itu dipenuhi kain-kain berwarna-warni, lilin, dan suara tabuhan genderang. Meskipun ia ingin menyelesaikannya dengan hati-hati, ia harus segera pergi karena ada ujian besar di sekolah. Ia bergegas bersiap dan berlari ke sekolah secepat mungkin. Sahabatnya, Jiho, sudah menunggunya. Jiho adalah teman yang baik hati dan selalu membantu Seongah. Hari itu, Jiho membantunya masuk ke sekolah secara diam-diam agar ia bisa tiba tepat waktu untuk ujian. Seongah merasa sedikit khawatir, tetapi senang karena sekarang ia sudah berada di sekolah. Saat ujian berlangsung, Seongah berusaha keras untuk fokus, tetapi itu sulit. Dalam pikirannya, ia terus memikirkan tugas-tugasnya sebagai dukun dan semua orang yang membutuhkan bantuannya. Menjalani kehidupan sekolah dan menjadi dukun sangatlah sulit. Ia sering merasa lelah dan sulit berkonsentrasi. Ia berpikir untuk belajar di rumah, tetapi di rumah tidak pernah tenang karena roh-roh dan urusan keluarga selalu meminta perhatiannya. Akhirnya, ia memutuskan untuk tinggal di sekolah semalaman agar bisa belajar dengan tenang dan mempersiapkan pelajaran. Ia benar-benar ingin mendapatkan nilai bagus agar bisa masuk universitas dan menjalani kehidupan yang normal, tanpa banyak kekhawatiran. Namun pada malam hari, saat ia berada di rumah, ibu rohnya muncul. Berbeda dari ibu biasa, ibu roh itu tidak hanya merawat Seongah tetapi juga memberinya bimbingan perdukunan. Ia menyuruh Seongah untuk lebih fokus menjadi dukun karena banyak orang bergantung padanya. Ibu roh itu mengingatkannya bahwa menolong orang lain sangatlah penting. Banyak orang datang ke rumah Seongah untuk meminta bantuan. Di Korea, dukun dikenal membantu orang dengan berbicara kepada roh dan memberikan berkah untuk menghentikan kesialan atau menyelesaikan masalah keluarga. Suatu hari, seorang pria bernama Gyeonwoo datang kepada Seongah bersama neneknya. Akhir-akhir ini, Gyeonwoo sangat tidak beruntung. Ia mengalami banyak kecelakaan dan seolah selalu berada dalam bahaya. Seongah mendapat sebuah penglihatan tentangnya. Dalam penglihatannya, ia melihat Gyeonwoo berjalan terbalik. Dalam kepercayaan perdukunan, itu adalah tanda yang sangat buruk. Artinya seseorang berada dekat dengan kematian. Seongah merasa khawatir dan ingin menolongnya. Ia teringat masa lalu yang menyedihkan ketika ia mencoba menyelamatkan pria lain yang juga sangat tidak beruntung. Sayangnya, pria itu meninggal dalam kecelakaan. Pengalaman itu sangat menakutkan hingga hampir melukai dirinya juga. Di sekolah, kehidupan Seongah tidaklah mudah. Sebagian besar teman sekelasnya mengabaikan atau menjauhinya. Satu-satunya orang yang bersikap baik padanya adalah Jiho. Karena itu, Seongah sering merasa sangat kesepian. Keesokan harinya, Seongah terkejut melihat Gyeonwoo di sekolah. Ternyata ia menjadi murid pindahan baru di kelasnya. Setelah pulang sekolah, saat Seongah berjalan pulang, ia melihat Gyeonwoo kembali dalam bahaya. Seongah segera berlari dan menariknya menjauh tepat pada waktunya. Hal itu membuatnya semakin ingin melindunginya. Untuk membantu Gyeonwoo tetap aman, Seongah memutuskan mengunjungi seorang dukun yang sangat dihormati di kotanya. Dukun itu memberinya jimat-jimat khusus, berupa kertas kecil dan benda-benda dengan tulisan mantra. Orang-orang percaya jimat itu dapat melindungi seseorang dari kesialan atau bahaya. Seongah begadang semalaman untuk belajar dan menyelesaikan pekerjaannya. Namun keesokan harinya di sekolah, ia begitu lelah hingga pingsan di kelas. Ia harus berbaring di ruang UKS dan tidak bisa memberikan jimat itu kepada Gyeonwoo. Tidak bisa memberikannya membuatnya khawatir. Karena itu, ia mengenakan jubah dukun dan menelepon nenek Gyeonwoo. Ia mengatakan bahwa agar jimat itu bekerja, Gyeonwoo harus mengunjunginya lagi. Namun ketika mereka datang, Gyeonwoo sama sekali tidak percaya pada dukun atau jimat. Ia mengira Seongah hanya berpura-pura dan mencoba mendapatkan uang dari orang-orang dengan berpura-pura bisa membantu. Ia marah dan pergi bersama neneknya tanpa mengambil jimat itu. Tak lama kemudian, Seongah mendapat penglihatan lagi. Kali ini, ia melihat Gyeonwoo berada dalam masalah di air. Ia tenggelam, dan ia tahu bahwa ia mungkin akan mati karena air jika tidak ditolong. Di sekolah, seorang siswa lain sangat ketakutan. Ia melihat hantu air di toilet sekolah. Hantu itu membuatnya sangat takut hingga setelah melihatnya untuk kedua kalinya. Ia menjadi sangat sakit dan harus dibawa ke rumah sakit. Seongah memperhatikan dengan saksama. Ia melihat noda air di dinding toilet. Meskipun itu toilet laki-laki, ia masuk dengan hati-hati. Di sana, ia menemukan hantu itu. Hantu itu tampak sedih dan tersesat. Seongah berjanji akan membantunya pergi dengan tenang ke alam baka dan menemukan kedamaian. Tiba-tiba, Gyeonwoo dan beberapa anak laki-laki lain masuk ke toilet. Hantu itu menjadi marah dan mencoba menyerang Gyeonwoo. Seongah dengan cepat menggunakan air yang dicampur dengan jimat untuk menghentikan hantu itu dan melindunginya. Namun bukannya berterima kasih, Gyeonwoo malah semakin kesal. Ia menganggap cara-cara aneh Seongah itu bodoh.
Meskipun Gyeonwoo tidak percaya padanya, Seongah tetap ingin terus berusaha menyelamatkannya. Ia tahu itu adalah tugasnya sebagai seorang dukun. Dan suatu hari nanti, ia berharap Gyeonwoo akan mengerti. Setelah kejadian menakutkan di toilet sekolah dengan hantu air itu, pihak sekolah menghukum para siswa karena menyebabkan masalah, dan semua orang harus membersihkan sekolah bersama-sama. Mereka menggosok lantai, mengelap jendela, bahkan membersihkan gudang. Saat membersihkan, Seongah menemukan sesuatu yang sangat aneh. Ia melihat roh jahat lain terperangkap di dalam gudang. Roh itu tampak marah dan gelisah. Hal ini menunjukkan kepada Seongah bahwa sekolah itu memiliki banyak hantu yang tidak bahagia dan menyebabkan masalah bagi para siswa. Malam itu di rumah, ibu rohnya kembali mengunjunginya. Ibu roh itu memberikan jimat-jimat baru yang istimewa. Jimat-jimat itu dibuat oleh dukun terhormat yang sebelumnya dikunjungi Seongah. Seongah telah kehilangan jimat lamanya saat bertarung dengan hantu air. Jadi ia membutuhkan yang baru untuk melindungi Gyeonwoo. Keesokan harinya, Seongah bekerja sangat keras untuk meletakkan jimat-jimat ajaib itu di dekat Gyeonwoo agar ia tetap aman. Ia meminta bantuan sahabatnya, Jiho. Jiho selalu berani dan cerdas, dan bersama-sama mereka membuat rencana untuk menyelipkan sebuah jimat ke dalam casing ponsel Gyeonwoo. Mereka diam-diam mengambil ponselnya saat ia tidak melihat. Namun tepat ketika mereka selesai, nenek Gyeonwoo memergoki mereka. Untuk menghindari masalah, mereka cepat-cepat berkata bahwa mereka hanya menemukan ponsel itu tergeletak di lantai. Saat Gyeonwoo datang mengambil ponselnya, Seongah mengundang semua orang untuk makan bersama di rumah Gyeonwoo. Itu adalah kesempatan sempurna baginya untuk diam-diam menyembunyikan lebih banyak jimat di kamar Gyeonwoo. Saat makan bersama, nenek Gyeonwoo memasak makanan yang lezat dan hangat. Rumah itu terasa nyaman, tetapi jelas bahwa Gyeonwoo telah menjalani kehidupan yang sangat sulit tanpa orang tuanya. Seongah berbagi bahwa orang tuanya juga telah meninggalkannya. Dan sekarang ia tinggal bersama ibu angkat yang merawatnya. Kemudian, saat menyelinap ke kamar Gyeonwoo untuk menyembunyikan jimat, Seongah dan Jiho menemukan sesuatu yang mengejutkan. Mereka melihat medali-medali berkilau dari masa ketika Gyeonwoo adalah pemanah bintang. Namun saat mereka sedang melihatnya, Gyeonwoo masuk. Ia mengatakan bahwa ia sudah lama berhenti dari panahan dan tidak menginginkan teman atau orang-orang di sekitarnya, karena ia tidak menyukai siapapun. Meskipun Gyeonwoo bersikap dingin, Seongah berhasil menyembunyikan jimat-jimat itu tanpa ketahuan. Saat Seongah pergi untuk membantu klien lain, nenek Gyeonwoo diam-diam berterima kasih padanya. Ia tahu bahwa Seongah adalah dukun yang berusaha melindungi cucunya. Keesokan harinya di sekolah, sebuah rumor menyebar dengan cepat. Para siswa mengatakan bahwa Gyeonwoo pernah terlibat dalam kasus pembakaran serius di sekolah lamanya. Banyak siswa mulai menghindarinya, membuat Gyeonwoo semakin merasa sendirian. Namun Seongah percaya pada Gyeonwoo. Ia merasa bahwa Gyeonwoo adalah orang baik yang hanya memiliki nasib buruk. Sore itu, ketika Gyeonwoo pulang, neneknya meninggalkan makanan di luar untuk seorang teman, Seongah. Gyeonwoo mengikutinya dan dengan marah menuduh Seongah membuat neneknya bekerja keras demi dirinya karena urusan perdukunan. Tiba-tiba, Seongah mendapat penglihatan. Ia melihat Gyeonwoo terbalik dan dikelilingi api. Itu berarti bahaya yang mengancamnya berhubungan dengan api. Ia tahu sesuatu yang buruk bisa terjadi jika ia tidak segera bertindak. Keesokan harinya, Gyeonwoo pergi ke gudang sekolah, merasakan tatapan dingin dan ketidaknyamanan dari teman-teman sekelasnya. Tiba-tiba, api mulai menyala. Asap memenuhi udara, dan kobaran api membesar dengan cepat. Seongah mengetahui bahwa jimat-jimat yang ia pasang untuk melindungi Gyeonwoo telah dirusak oleh dukun lain yang tidak menyukai ibu roh Seongah. Dukun lain itu ingin membuat masalah. Seongah bergegas ke gudang dan menemukan Gyeonwoo terjebak dekat api. Ia ketakutan dan dihantui rasa bersalah. Di masa lalu, sebuah kebakaran telah melukai temannya, dan Gyeonwoo menyalahkan dirinya sendiri atas kejadian itu. Api kali ini disebabkan oleh roh marah yang terperangkap di gudang. Saat api semakin membesar, Jiho datang berlari membawa alat pemadam kebakaran. Bersama-sama, mereka memadamkan api dan menyelamatkan Gyeonwoo dari bahaya. Meski begitu, sekolah tetap berbisik bahwa Gyeonwoo sengaja menyalakan api. Gyeonwoo merasa terluka dan disalahpahami. Saat ia meninggalkan sekolah, pelatih panahan sekolah melihatnya. Pelatih itu mengingat Gyeonwoo dari sebuah kejuaraan panahan besar. Ia mengundang Gyeonwoo untuk bergabung kembali dengan tim sekolah. Pelatih itu tahu tentang masa lalu Gyeonwoo yang sulit, ditinggalkan dan difitnah atas berbagai hal. Namun Gyeonwoo menolak. Ia tidak ingin neneknya melihatnya kembali dibenci oleh orang lain. Kemudian, nenek Gyeonwoo mengunjungi Seongah. Ia meminta Seongah untuk bersikap baik kepada Gyeonwoo dan menjelaskan bagaimana nasib buruk selalu mengikutinya sepanjang hidupnya. Bahkan begitu buruk hingga orang tuanya meninggalkannya. Lalu Seongah meraih tangan nenek itu, hanya untuk menyadari bahwa nenek itu tidak benar-benar ada di sana. Itu adalah rohnya. Nenek Gyeonwoo telah meninggal dunia. Roh nenek itu meminta Seongah untuk menjaga Gyeonwoo karena kini ia benar-benar sendirian di dunia. Seongah segera mengenakan jubah dukunnya dan bergegas ke rumah duka tempat Gyeonwoo berada. Namun saat ia hendak masuk, Gyeonwoo menghentikannya.
Seongah duduk diam di luar rumah duka tempat jenazah nenek Gyeonwoo disemayamkan. Dengan hati sedih, ia melihat banyak kerabat Gyeonwoo datang untuk memberi penghormatan. Namun tak satu pun dari mereka berbicara langsung kepada Gyeonwoo. Mereka tampak menghindarinya dan bertindak seolah-olah ia bukan benar-benar bagian dari keluarga. Hati Seongah terasa perih melihat Gyeonwoo duduk sendirian, merasa tersisih. Lalu ketika orang tua Gyeonwoo sendiri datang, sesuatu yang lebih buruk terjadi. Mereka mendorong Gyeonwoo menjauh, menolak membiarkannya masuk ruangan bersama mereka. Merasa sangat kesepian dan terluka, Gyeonwoo tidak punya pilihan selain meninggalkan ruang duka sendirian, tanpa seorang pun yang menghiburnya. Jauh dari itu, sesuatu yang serius sedang terjadi pada ibu roh Seongah. Nama ibu roh itu adalah Jenderal Dong Cheon. Ia sangat kuat dan baik hati, seperti pemimpin kuat para dukun. Hari itu, Jenderal Dong Cheon dan sekelompok dukun lainnya berkumpul untuk melakukan ritual khusus yang penting. Mereka pergi ke sebuah rumah yang dihantui oleh roh-roh yang sangat kuat dan berbahaya. Roh-roh itu dipenuhi energi buruk dan membuat rumah itu terasa menyeramkan dan tidak bahagia. Selama ritual, Jenderal Dong Cheon berusaha sekuat tenaga melindungi semua orang dalam kelompoknya. Namun saat melakukannya, ia tersentuh kutukan yang sangat berbahaya. Kutukan itu kuat dan membuatnya kesakitan. Karena roh-roh di rumah itu sangat kuat, Jenderal Dong Cheon memutuskan bahwa ia tidak bisa mengusir mereka. Sebagai gantinya, ia menggunakan sihirnya untuk menyegel rumah itu agar tidak ada orang lain yang bisa masuk. Roh-roh itu akan tetap terperangkap di dalam, dan rumah itu ditutup selamanya demi keselamatan. Kemudian para dukun menemukan sesuatu yang tidak biasa. Mereka mengetahui bahwa seseorang telah menyerahkan dirinya kepada roh-roh itu, membuat roh-roh jahat menjadi lebih kuat dan lebih sulit dihentikan. Itu menjelaskan mengapa sejak awal sangat sulit menyingkirkan roh-roh tersebut. Sementara itu, Gyeonwoo, kini tanpa neneknya dan merasa benar-benar sendirian, mulai merasa sangat sedih dan kosong di dalam hatinya. Seon-ah memperhatikannya dengan saksama dan melihat ada hantu baru di dekatnya. Hantu itu disebut hantu bunuh diri. Itu adalah roh yang ingin membuat orang menyerah pada hidup dan kehilangan harapan. Hantu itu membisikkan pikiran-pikiran mengerikan kepada Gyeonwoo, berusaha membuatnya putus asa. Seon-ah bertekad membantu Gyeonwoo. Ia meminta nasihat kepada ibu rohnya, Jenderal Dong Cheon, tentang cara melindunginya dari hantu bunuh diri yang berbahaya itu. Jenderal Dong Cheon mengatakan sesuatu yang sangat penting. Pertama, ia berkata bahwa hal terpenting adalah Gyeonwoo harus ingin hidup dan menemukan kembali alasan untuk bahagia. Tanpa keinginan untuk hidup, tidak ada sihir yang akan berhasil. Kedua, ia mengatakan kepada Seon-ah bahwa ia harus menjadi jimat manusia. Artinya, setiap kali Seon-ah menyentuh Gyeonwoo, bahkan dengan cara kecil, kekuatan hantu itu akan terdorong menjauh, dan Gyeonwoo akan lebih aman. Sejak hari berikutnya, Seon-ah mencoba banyak cara lucu dan kreatif untuk menyentuh Gyeonwoo tanpa ia sadari. Kadang itu hanya tepukan cepat di bahu atau menyentuh tangannya saat memberikan sesuatu. Di lain waktu, ia membuat permainan kecil agar bisa mendekatinya, semua demi melindunginya secara diam-diam. Pada saat yang sama, kabar baik menyebar di sekolah. Para siswa mengetahui bahwa Gyeonwoo bukanlah orang yang menyebabkan kebakaran di gudang sekolah. Pelatih panahan berbicara kepada para siswa dan mengatakan kebenaran, membela nama Gyeonwoo. Hal itu membantu Gyeonwoo merasa sedikit tidak terlalu marah dan kesepian. Suatu sore sepulang sekolah, Seon-ah diam-diam mengikuti Gyeonwoo karena ia mengkhawatirkannya. Namun mengejutkan, ia menyadari keberadaannya. Mereka mulai berjalan bersama ke sebuah tempat sunyi yang istimewa. Tempat itu adalah tempat orang-orang menyimpan foto orang tercinta yang telah meninggal. Gyeonwoo membawa foto dirinya dan neneknya. Bersama-sama, mereka dengan hati-hati meletakkan foto-foto itu sebagai cara untuk mengenangnya. Saat Seon-ah melihat foto-foto itu, air mata memenuhi matanya. Ia bisa melihat betapa bahagianya nenek Gyeonwoo dalam satu foto, tersenyum cerah karena Gyeonwoo memenangkan medali emas dalam panahan. Mata Gyeonwoo pun mulai berkaca-kaca. Pada saat itu, kekuatan hantu bunuh diri mulai memudar, sedikit demi sedikit. Kemudian, Gyeonwoo kembali ke lapangan panahan untuk pertama kalinya sejak ia berhenti. Pelatih panahan mengawasinya diam-diam dari kejauhan. Keesokan harinya di sekolah, saat mengerjakan proyek kelas, Seon-ah menyadari sesuatu yang aneh. Salah satu teman sekelasnya ternyata diikuti oleh hantu bayi. Seon-ah teringat bahwa ibu rohnya pernah memberitahunya tentang 3 jenis hantu. Hantu tersenyum, hantu menari, dan hantu bayi. Hantu bayi adalah yang paling sulit ditenangkan karena mereka sedih dan ingin diperhatikan. Mereka tidak mudah pergi. Sementara itu, pelatih panahan dengan lembut mendorong Gyeonwoo untuk mencoba memanah lagi, walaupun hanya untuk mengucapkan selamat tinggal dengan layak pada olahraganya. Saat Gyeonwoo berlatih, hantu bunuh diri menjadi semakin lemah dan akhirnya menghilang untuk selamanya. Seon-ah membuat jimat pelindung khusus lainnya, kali ini untuk menghentikan hantu bayi agar tidak mengganggu Gyeonwoo. Keesokan paginya, ia dengan hati-hati menyembunyikan jimat itu di bawah meja Gyeonwoo. Saat melakukannya, ia berbicara pelan dengannya tentang betapa ia mencintai panahan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Gyeonwoo mulai merasa lebih dekat dengan Seon-ah.
Ia melihatnya sebagai seseorang yang cerah dan berani. Pada saat itu, Seon Ah mencoba memberi Gi Eun-woo tos, tetapi tanpa sengaja justru memegang tangannya. Gi Eun-woo tidak menarik tangannya. Sebaliknya, ia membalas genggaman itu. Setelah momen manis ketika Seon Ah mencoba memberi tos namun malah berpegangan tangan, keduanya merasa sulit untuk fokus. Perasaan mereka satu sama lain masih baru dan membingungkan. Seon Ah sering mendapati pikirannya melayang dari tugas sekolah, sementara Gi Eun-woo merasa gugup setiap kali memandangnya. Persahabatan mereka mulai berubah, dan tidak satupun dari mereka yakin bagaimana harus bersikap. Kemudian, Seon Ah membantu ibu rohnya, Jenderal Dong Chiayon, mempersiapkan ritual penting lainnya. Ritual itu bertujuan untuk mencoba menyingkirkan roh jahat kuat yang terkunci di dalam rumah berhantu. Saat mereka bekerja dengan hati-hati, ibu rohnya dengan lembut mengingatkan bahwa ia hanya memiliki 8 hari lagi untuk melindungi Gi Eun-woo. Waktu semakin menipis, dan bahaya semakin besar. Saat mereka tiba di rumah berhantu untuk memulai ritual, dua streamer muda muncul. Mereka datang untuk melakukan siaran langsung dari dalam rumah menyeramkan itu. Seon Ah langsung melihat mereka dan memperingatkan betapa seriusnya kesalahan mereka. Ia mengatakan bahwa masuk ke tempat berhantu tanpa izin sangat berbahaya. Para streamer itu pergi, tetapi kemudian, setelah kedua dukun pergi, mereka diam-diam masuk kembali. Tak lama kemudian, sesuatu yang mengerikan terjadi. Salah satu streamer dirasuki roh jahat di dalam rumah itu. Roh tersebut menggunakan tubuhnya untuk mencoba melukai streamer yang lain. Itu adalah momen yang menakutkan dan berbahaya, menunjukkan betapa kuatnya roh-roh di rumah tersebut. Keesokan paginya, Seon Ah ingin melindungi Gi Eun-woo bahkan ketika ia tidak bisa berada di dekatnya. Ia membuat pengganti jimat manusia, sebuah lip balm kecil dengan mata kartun, hidung, dan bibir yang digambar di atasnya. Ia memberikan jimat lucu itu kepada Gi Eun-woo dengan cara yang canggung, tidak tahu bagaimana menjelaskannya dengan baik. Gi Eun-woo terkejut, tetapi menerima lip balm itu sebagai tanda kepeduliannya. Hari itu, Seon Ah melihat sesuatu yang aneh mengikuti perundung di sekolah. Bukan si perundung itu sendiri, melainkan seekor anjing hantu. Hewan peliharaannya yang sudah mati tetap berada di dekatnya bahkan setelah meninggal. Ia berbisik pelan. Lucu sekali. Namun Jiho dan Gi Eun-woo terkejut. Mereka mengira ia berbicara tentang si perundung. Seon Ah tersenyum dan menjelaskan kepada Jiho tentang anjing hantu yang diam-diam melindungi anak itu. Sementara itu, ibu roh Seon Ah menerima kabar bahwa dua streamer yang masuk ke rumah berhantu berada dalam kondisi sangat buruk. Mengetahui bahayanya, ia memutuskan mengadakan ritual kecil untuk membantu mengembalikan jiwa mereka. Seon Ah segera meninggalkan sekolah untuk membantu ritual itu. Pada saat yang sama, Yeom-hwa muncul di sekolah dan menemui Gi Eun-woo. Ia melemparkan garam ke arahnya, menyebutnya orang yang baru meninggal. Sebuah tindakan yang sangat tidak sopan dan menakutkan. Ia mengatakan bahwa kematian Gi Eun-woo akan segera datang, membuatnya merasa takut. Terungkap bahwa Yeom-hwa telah disewa oleh orang tua Gi Eun-woo untuk melindungi diri mereka darinya, karena mereka takut pada kejadian-kejadian aneh di sekitarnya. Sayangnya, Gi Eun-woo yang merasa bingung meninggalkan jimat berharga dari Seon Ah di kamarnya alih-alih membawanya. Sebuah kesalahan yang membuatnya semakin rentan. Keesokan harinya di sekolah, rumor mulai menyebar dengan cepat. Beberapa siswa menyadari bahwa Seon Ah sangat mirip dengan dukun yang tertangkap kamera di rumah berhantu. Perlahan-lahan, semakin banyak siswa mulai curiga bahwa Seon Ah juga seorang dukun. Hal ini membuat kehidupannya di sekolah menjadi sulit, tetapi Gi Eun-woo marah dan membelanya. Ia mengatakan bahwa ia membenci dukun dan kesal karena Seon Ah tidak membela dirinya sendiri untuk menjelaskan siapa dirinya sebenarnya. Kemudian, Jiho berbagi momen khusus dengan Gi Eun-woo. Ia menceritakan bagaimana saat pertama kali bertemu Seon Ah, ia membantu Seon Ah tersenyum di tengah rasa sakit dan kesedihannya. Jiho mengakui bahwa ia menyukai Seon Ah, yang membuat Gi Eun-woo berpikir dalam tentang persahabatan mereka. Seon Ah dan ibu rohnya pergi untuk membersihkan rumah berhantu sekali lagi. Dalam perjalanan pulang, mereka bertemu Gi Eun-woo. Untuk membuktikan kepada orang lain bahwa Seon Ah bukan dukun, Gi Eun-woo meraih lengannya dan menyuruhnya melepas topeng dari wajahnya. Seon Ah awalnya setuju, tetapi cepat berubah pikiran. Beberapa saat kemudian, ia mengirim pesan kepadanya, meminta untuk bertemu. Ia berlari menemui Gi Eun-woo. Saat mereka bersama, tiba-tiba lampu padam dan kegelapan pekat memenuhi udara. Kegelapan itu menarik roh-roh mendekat kepada mereka, membuat udara terasa dingin dan tegang. Saat itu, kilas balik menunjukkan masa-masa sulit yang dihadapi Gi Eun-woo, bagaimana Yeom-hwa pernah melemparkan garam kepadanya, dan bagaimana ia belajar tersenyum meski hatinya terluka. Merasa menyesal atas sikapnya, Gi Eun-woo meminta maaf kepada Seon Ah. Ia tersenyum dan memeluknya hangat, dan sentuhan lembutnya membantu menjauhkan roh-roh di sekitar mereka. Keesokan harinya, keduanya berbagi banyak momen manis dan menggemaskan di sekolah. Gi Eun-woo memutuskan untuk tidak berhenti panahan, pelatihnya senang, dan tim mulai mempersiapkannya untuk ritual inisiasi. Ia harus masuk ke rumah berhantu dan kembali dalam waktu 1 jam. Sementara itu, Seon Ah sedang membawa perlengkapan untuk ritual pembersihan lain ketika ia bertemu Yeom-hwa.
Seon Ah mengira Yeom Hwa adalah salah satu dukun Jenderal Dong Chaeon, dan Yeom Hwa hanya ikut berpura-pura. Lalu ia melepas topeng Seon Ah dan menyuruhnya menari untuk ritual. Itu adalah momen aneh yang penuh ketegangan. Saat itu juga, Gi Eun-woo tiba di rumah berhantu dan melihat Seon Ah menari bersama Yeom Hwa. Seon Ah, gadis yang selama ini membantunya, tampak menari dengan gembira bersama dukun yang telah menyiksanya selama bertahun-tahun. Mereka terlihat seperti sahabat dekat. Gi Eun-woo tidak mengerti mengapa Seon Ah tidak pernah mengatakan bahwa ia seorang dukun, atau tentang hubungannya dengan Yeom Hwa. Merasa terluka dan bingung, ia berbalik dan berjalan pergi sendirian menyusuri jalan. Yang tidak diketahui Gi Eun-woo adalah karena ia berdiri sendirian di luar, banyak roh mulai berkumpul di dekatnya. Roh-roh itu tertarik pada kesepian dan kesedihannya. Mereka berbisik pelan di sekelilingnya. Suara mereka lembut namun penuh dingin dan niat buruk. Udara di sekitar Gi Eun-woo terasa semakin dingin, dan perasaan tidak nyaman merayap ke dalam hatinya. Sementara itu, Seon Ah menyadari bahwa Gi Eun-woo telah pergi. Ia merasa khawatir dan mencarinya. Ia menemukan Gi Eun-woo duduk di tepi jalan, tampak tersesat dan tidak bahagia. Ia ingin meminta maaf karena tidak mengatakan seluruh kebenaran lebih awal. Ia ingin menjelaskan semuanya dengan jelas agar ia mengerti mengapa ia menyimpan rahasia. Namun ketika ia mencoba berbicara, Gi Eun-woo tidak mau mendengarkan. Matanya penuh luka dan ketidakpercayaan. Ia menyuruh Seon Ah meninggalkannya dan berjalan pergi dengan tenang. Di rumah berhantu, ibu roh Seon Ah, Jenderal Dong Cheon, berdiri bersama sekelompok dukun kuat di luar. Mereka mengatakan ada roh berbahaya yang terperangkap di dalam. Bukan sekadar hantu biasa, melainkan roh yang mencoba menjadi dewa jahat melalui ritual khusus yang sedang dilakukan di dalam rumah. Dengan suara serius, Jenderal Dong Cheon menjelaskan bahwa orang yang melakukan ritual itu sedang mengorbankan nyawanya sendiri untuk membantu roh tersebut menjadi semakin kuat. Roh jahat itu harus membunuh 100 orang sebelum bisa menjadi dewa sepenuhnya. Bagian terburuknya adalah jumlah itu hampir terpenuhi. Para dukun dan Jenderal Dong Cheon bekerja keras melakukan ritual untuk menyegel rumah agar tidak ada yang bisa masuk. Sebelumnya, Seon Ah pernah meminta sesuatu yang penting kepada Gi Eun-woo, agar tetap berteman dengannya selama 5 hari lagi. Ia berjanji bahwa selama waktu itu, ia akan melakukan segalanya untuk menjaga keselamatannya. Kemudian, Seon Ah mengetahui lebih banyak tentang Yeom Hwa dan apa yang sebenarnya ia rencanakan diam-diam. Tampaknya Yeom Hwa memiliki misi rahasia yang berhubungan dengan roh dewa jahat dan ritual mengerikan itu. Namun, belum ada yang tahu pasti apa rencana sebenarnya. Keesokan harinya di sekolah, semua siswa menyadari sesuatu yang berbeda antara Seon Ah dan Gi Eun-woo. Ada perasaan aneh di udara setiap kali mereka bersama. Terkadang mereka saling memandang dengan perasaan campur aduk, kesedihan, harapan, dan juga ketakutan akan kebenaran. Seon Ah memutuskan sudah waktunya untuk benar-benar jujur. Ia mengajak Gi Eun-woo dan sahabat mereka, Ji-ho, ke atap sekolah yang tenang dan sejuk. Duduk di bawah sinar matahari lembut dengan angin yang berhembus pelan, Seon Ah menceritakan seluruh kebenaran. Ia mengaku bahwa ia adalah seorang dukun, dan bahwa ia membantu Gi Eun-woo karena ia percaya padanya dan ingin melindunginya dari roh-roh jahat yang mengikutinya. Ia menjelaskan semua bahaya yang telah mendekat dan bagaimana ia melakukan segalanya untuk menjaganya tetap aman, bahkan saat ia tidak mempercayainya. Namun, meskipun telah mendengar kebenaran, Gi Eun-woo tetap marah. Ia merasa persahabatan Seon Ah dibangun di atas sesuatu yang tersembunyi dan tidak jujur. Ia mengatakan bahwa ia tidak yakin Seon Ah hanya ingin berteman karena ketulusan hati. Perasaan Gi Eun-woo sangat rumit. Ia marah, sedih, dan takut pada saat yang sama. Di tempat lain, Yeom Hwa sedang mempersiapkan sesuatu secara diam-diam. Ia diam-diam melayani roh dewa jahat itu, membantu ritual terus berjalan. Ia tidak ingin Seon Ah atau Jenderal Dong Chaeon menghentikannya. Seon Ah dan Ji-ho memutuskan untuk menyimpan satu rahasia dari Gi Eun-woo. Ji-ho sebenarnya sudah tahu bahwa Seon Ah adalah seorang dukun sebelum pengakuan itu. Mereka ingin melindungi Gi Eun-woo dari kekhawatiran dan luka hati tambahan, jadi mereka menyimpan rahasia itu sedikit lebih lama. Kemudian, saat mereka bertiga hendak belajar bersama, sesuatu yang aneh terjadi. Hantu bayi yang mengikuti salah satu teman sekelas mereka tiba-tiba terbangun. Hantu kecil itu mulai menangis keras. Suaranya memenuhi ruang belajar yang sunyi dengan kesedihan. Seon Ah mencoba menghentikan tangisan itu. Ia menggunakan seluruh kekuatan dan sihirnya untuk menenangkan hantu itu dan melindungi Gi Eun-woo dari gangguannya. Namun kali ini, usahanya tidak berhasil. Tangisan semakin keras dan dipenuhi energi buruk. Dengan panik, ia segera meraih tangan Gi Eun-woo, berharap sentuhannya bisa mengusir hantu seperti sebelumnya. Namun, cangkir yang dipegang Gi Eun-woo tiba-tiba pecah di tangannya. Saat itulah ia menyadari bahwa jimat manusia tidak lagi berfungsi. Dalam kejadian itu, pecahan cangkir melukai tangan Gi Eun-woo. Seon Ah sangat khawatir. Ia ingin memahami mengapa kekuatan khususnya tidak lagi bekerja seperti dulu. Ia memutuskan mengunjungi rumah teman sekelas yang dihantui hantu bayi itu. Ketika tiba, ia menemukan sesuatu yang mengejutkan. Hantu bayi itu terikat pada sebuah boneka milik gadis itu.
Boneka tersebut memiliki hubungan khusus dengan roh itu. Itulah sebabnya hantu itu tidak mau pergi. Namun gadis itu sangat menyayangi boneka tersebut dan tidak ingin melepaskannya, meskipun tahu itu menyebabkan masalah. Seon-ah harus berbicara dengan lembut dan sabar, menjelaskan bahwa jika boneka itu tidak dilepaskan, suatu hari gadis itu bisa menjadi sangat sakit atau bahkan lebih buruk. Sementara itu, di sekolah, Gi Eun-woo mulai menyadari bahwa sentuhan-sentuhan cepat dan diam-diam dari Seon-ah selama ini adalah bagian dari kekuatan perdukunannya. Untuk pertama kalinya, ia mulai mempercayai sihirnya. Keesokan harinya, di perpustakaan sekolah yang sunyi, tangisan hantu bayi terdengar lagi. Seon-ah bergegas melindungi Gi Eun-woo sekali lagi, tetapi sihirnya tetap tidak berhasil. Tiba-tiba, sesuatu yang tak terduga terjadi. Sebuah rak buku berat roboh dan secara tidak sengaja melukai Gi Eun-woo. Ia dibawa ke rumah sakit. Untungnya, ia cepat pulih, tetapi kejadian itu membuat semua orang takut akan keselamatannya. Seon-ah merasa sangat sedih dan khawatir. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk melakukan apapun demi melindungi Gi Eun-woo dari segala bahaya. Ia meminta Ji-ho diam-diam memasang jimat khusus pada Gi Eun-woo. Ji-ho setuju dan menyembunyikannya dengan baik. Kemudian, Seon-ah bertemu dengan wanita yang sebelumnya dihantui hantu bayi. Wanita itu marah dan sangat ingin bonekanya kembali. Hal ini membuat Seon-ah kembali menemui temannya dan menjelaskan masalahnya dengan lembut. Ia mengatakan bahwa boneka itu terikat dengan hantu bayi dan jika tidak dilepaskan, bisa sangat berbahaya. Setelah percakapan panjang dan penuh air mata, temannya akhirnya setuju melepaskan boneka itu agar roh tersebut bisa beristirahat dengan tenang. Ji-ho menyadari bahwa Gi Eun-woo merasa sangat bersalah atas kebakaran di sekolah lamanya dan atas temannya yang terluka. Teman itu terus menelepon dan menyalahkannya, membuatnya semakin tertekan. Ji-ho ingin membantu, jadi ia menemui Seon-ah dan bertanya apakah ia bisa menjadi jimat manusia bagi Gi Eun-woo, seorang sahabat sejati yang melindunginya secara langsung. Agar berhasil, Ji-ho memberikan Gi Eun-woo sebuah figur aksi kecil yang akan menjaganya saat Ji-ho tidak ada di dekatnya. Keesokan paginya, Seon-ah mengembalikan boneka bayi itu kepada ibu dari hantu tersebut, yang sebelumnya mencarinya di tempat sampah. Saat melakukan itu, ia juga menemukan lip balm kecil yang pernah ia berikan kepada Gi Eun-woo, terbuang begitu saja. Hatinya terasa perih. Air mata memenuhi matanya ketika hujan lembut mulai turun. Tiba-tiba, Gi Eun-woo muncul dengan payung dan memayunginya. Gi Eun-woo tiba-tiba teringat sesuatu yang membuat hatinya sangat sakit. Sebelumnya, tanpa berpikir panjang, ia telah membuang hadiah kecil dari Seon-ah. Saat itu ia tidak menyadari betapa pentingnya hadiah itu bagi Seon-ah, sebagai tanda perhatian dan harapannya untuknya. Kini, dipenuhi penyesalan, ia memutuskan untuk memperbaiki semuanya. Di dekat rumahnya, ia menemukan Seon-ah menangis sendirian dalam hujan dingin. Di dalam rumah, ia duduk di lantai berselimut, memegang lip balm itu. Ia tetap diam, sementara Gi Eun-woo yang khawatir ia akan sakit memberinya secangkir teh hangat. Saat melihat-lihat ruangan, Seon-ah melihat foto-foto lama Gi Eun-woo bersama neneknya. Foto-foto itu memiliki tanda dan tulisan aneh. Ia berkata pelan, ini bukan sekadar tulisan, ini kutukan. Ia menjelaskan bahwa kutukan itu dimaksudkan untuk mengirim neneknya ke neraka, dan satu-satunya cara untuk mematahkannya adalah dengan membakar foto-foto itu. Gi Eun-woo mengatakan ia tahu siapa yang menggambar tanda-tanda itu. Seon-ah berkata orang itu harus menarik kembali keinginannya, dan setelah ritual dilakukan, foto-foto itu bisa disimpan kembali. Gi Eun-woo berkata bahwa Seon-ah juga mengenal orang itu, orang yang menari bersamanya di rumah berhantu, dan bertanya apakah ia hanya bahan lelucon bagi mereka. Aku tahu kau mungkin tidak akan percaya, kata Seon-ah pelan. Tapi hari itu aku bertemu Yeom-hwa. Dia orang asing bagiku, dan aku tidak pernah berniat membuat siapapun menangis. Lalu ia pergi dengan perasaan sedih. Kemudian, Gi Eun-woo memutuskan mengunjungi rumah orang tuanya yang telah lama terpisah darinya. Ia punya alasan. Ia ingin meminta bantuan Yeom-hwa untuk mematahkan kutukan seperti yang pernah disarankan Seon-ah. Meskipun ia tidak sepenuhnya percaya pada Yeom-hwa, ia berharap wanita itu memiliki jawaban. Sementara Gi Eun-woo pergi, Seon-ah mengunjungi kolumbarium, tempat abu jenazah disimpan. Di sana, ia menemukan kutukan gelap pada guci abu nenek Gi Eun-woo. Ia meminta bimbingan kepada ibu rohnya, Jenderal Dong Chaeyon, dan menjelaskan bahwa ia memenuhi syarat untuk melakukan ritual pembersihan. Seon-ah berkonsentrasi sekuat tenaga. Ibu rohnya membantunya melantunkan mantra kuno untuk membersihkan kutukan itu. Perlahan-lahan, sihir gelap itu terbakar dalam nyala kecil yang bercahaya. Ia dengan lembut memasukkan sisa abu kutukan ke dalam air suci, membebaskan roh nenek itu agar akhirnya bisa beristirahat dengan damai. Kemudian, Gi Eun-woo bertemu Yeom-hwa. Dalam percakapan mereka, Yeom-hwa mencoba menempatkan kutukan berbahaya pada Gi Eun-woo. Namun beruntung, figur aksi kecil pemberian Ji-ho bersinar dengan kekuatan pelindung dan memblokirnya. Merasakan sihir itu, Yeom-hwa mengatakan bahwa nenek Gi Eun-woo baru saja meninggal karena dirinya. Namun ia sudah memiliki perlindungan yang tidak ia sadari. Ji-ho melihat mereka pergi bersama. Setelah ritual pembersihan,
Seon Ah menyadari ada panggilan tak terjawab dari Jiho. Pada saat itu, Guyonwoo tiba di rumah bersama Yonghwa. Ia meminta kunci, dan begitu masuk, ia mencari sesuatu yang mungkin merupakan jimat pelindung. Ia menemukannya, tetapi tepat pada waktunya. Seon Ah datang. Dengan berani ia merebut kembali figur aksi Jiho dari tangan Yonghwa sebelum ia sempat mencelakai siapapun. Di luar rumah, Seon Ah menghadapi Yonghwa dengan tegas. Aku tahu kutukan itu memang tidak pernah akan diangkat. Sejak awal kau berniat menggunakan ini untuk menyakiti Guyonwoo. Guyonwoo, yang tanpa sengaja mendengar percakapan mereka dari kejauhan, merasa hatinya hancur berkeping-keping. Ia merasa dikhianati dan sangat sedih, dan dengan tangan gemetar, ia memutuskan melakukan sesuatu yang sulit. Ia mengumpulkan foto-foto neneknya, yang bertuliskan kutukan itu, dan perlahan, dengan penuh duka, ia membakarnya, menyaksikan api melahap kenangan yang begitu ia hargai. Kemudian, Seon Ah dan ibu rohnya menghadapi Yonghwa dan menghukumnya atas perbuatan gelapnya. Jenderal Dongqian menjatuhkan kutukan pembalik yang kuat kepada Yonghwa. Kutukan ini akan membuat Yonghwa mati kecuali ia mengubah jalan hidupnya, tetapi sihir semacam ini memiliki harga yang harus dibayar. Untuk melindungi Seon Ah, Jenderal Dongqian setuju menanggung beban berat itu dari dewa kuat mereka ke atas dirinya sendiri. Saat kutukan mulai berlaku, Yonghwa melarikan diri dengan putus asa ke rumah tua berhantu tempat roh jahat terkunci. Dalam kepanikannya, ia menghancurkan kepala boneka kayu kecil yang telah direndam dengan darahnya dan melemparkannya dengan marah. Seon Ah dan yang lainnya mengetahui bahwa roh jahat itu hanya perlu membunuh satu orang lagi untuk menyempurnakan rencananya dan menjadi dewa jahat yang sepenuhnya kuat. Waktu untuk menghentikannya semakin menipis. Keesokan harinya, Seon Ah mengawasi Guyonwoo dengan hati-hati. Ia menggunakan Jiho untuk membantu memastikan Guyonwoo menyentuh jimat pelindungnya beberapa kali sepanjang hari. Perlahan, Guyonwoo mulai memahami bahwa Seon Ah selama ini bekerja keras untuk melindunginya, meskipun ia tidak menyadarinya. Namun, karena kecanggungan di antara mereka tetap jarang berbicara. Saat latihan basket, Seon Ah tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh. Ia melihat banyak hantu tanpa wajah berkumpul di dekat lapangan. Rasa dingin menjalar di tulang punggungnya. Dengan cepat, ia berlari mencari ibu rohnya. Bersama-sama mereka melakukan ritual untuk menyegel kembali rumah berhantu itu dan mengusir roh-roh tersebut. Hantu-hantu tanpa wajah itu telah menunggu roh jahat menjadi dewa agar mereka bisa mendapatkan wajah mereka sendiri. Malam itu, Jiho dan Guyonwoo menginap di rumah Guyonwoo untuk menyelesaikan proyek sekolah mereka. Duduk dalam keheningan, Guyonwoo menoleh kepada Jiho dan berkata, "Terima kasih sudah melindungiku. Sekarang aku akhirnya mengerti bahwa Seon Ah selalu berusaha menjagaku tetap aman, meskipun aku tidak menyadarinya." Jiho tersenyum dan menceritakan kisah masa lalu Seon Ah yang sulit. Ia bercerita bagaimana orang tua kandungnya memaksanya menjadi dukun meskipun ia tidak menginginkannya. Bagaimana ia tampil di televisi sebagai dukun muda dan diejek habis-habisan saat SMP karena hal itu. Guyonwoo mendengarkan dengan saksama, hatinya dipenuhi rasa hormat atas keberanian Seon Ah. Keesokan harinya, Seon Ah melihat perundung sekolah itu dipukuli dengan parah oleh ayahnya. Anak itu melarikan diri ketakutan dan masuk rumah tua terbengkalai yang berhantu, tempat roh jahat itu terperangkap. Tiba-tiba, roh tersebut merasuki anak itu dan mengambil alih tubuhnya. Tak jauh dari sana, arwah hewan peliharaan perundung yang telah hilang muncul. Ia bergegas memperingatkan Seon Ah tentang bahaya itu. Meskipun ia tahu ia tidak diizinkan masuk rumah berhantu tersebut, Seon Ah merasa tidak punya pilihan. Dengan Guyonwoo mengikuti di belakangnya, berani namun gugup, ia melangkah melewati gerbang yang rusak. Di dalam rumah yang gelap itu, udara terasa tebal dan dingin. Bayangan bergerak aneh di dinding, dan di sana, berdiri dengan mengerikan di hadapan Seon Ah, tampak sosok yang menakutkan. Seseorang yang terlihat seperti Guyonwoo sendiri, tetapi kini telah dirasuki oleh roh jahat. Seon Ah berlari cepat menuju rumah tua berhantu tempat roh jahat itu terperangkap. Jantungnya berdebar karena khawatir dan takut, tetapi ia bertekad menyelamatkan perundung sekolah itu. Tidak jauh di belakangnya, Gyeonwoo dan Jiho bergegas menyusul. Langkah kaki mereka menggema di jalan yang sunyi. Mereka semua tahu bahwa ini adalah tempat paling berbahaya sejauh ini, tetapi mereka tidak punya pilihan. Saat mereka tiba, Seon Ah sudah berada di dalam, berusaha menolong perundung itu. Ketika Gyeonwoo sampai di pintu yang berderit, ia mendorongnya dan melangkah masuk. Jiho hendak menyusul, tetapi dengan suara dentuman keras yang memekakan telinga, pintu kayu berat itu membanting tertutup, menjebaknya di luar. Ia menggedor pintu sambil memanggil teman-temannya, namun tak ada jawaban. Di dalam rumah, sesuatu yang mengerikan terjadi. Roh jahat itu tiba-tiba menguasai tubuh Gyeonwoo. Mata Gyeonwoo menggelap, dan gerakannya berubah menjadi kaku dan aneh. Hati Seon Ah terasa tenggelam, tetapi ia segera memahami kebenarannya. Yonghwa telah merencanakan semua ini sejak awal. Ia memilih Gyeonwoo sebagai persembahan terakhir, pengorbanan terakhir yang dibutuhkan agar roh jahat itu menjadi semakin kuat dan berubah menjadi dewa jahat yang maha kuasa. Namun di dalam tubuh Gyeonwoo, roh jahat itu menunjukkan sisi yang tak terduga.
Ia bukan hanya menakutkan, tetapi juga anehnya ceria. Saat roh itu menyentuh Seon Ah, ia mulai bertingkah lucu dan bahkan tampak menyukainya. Untuk sesaat, perasaan asli Gyonu berhasil menembus kegelapan. Matanya kembali berkilau seperti biasa, dan ia tersenyum tipis sebelum roh itu kembali menguasainya. Seon Ah segera menyadari sesuatu yang sangat penting. Setiap kali roh di dalam Gyonu menyentuhnya, jati diri Gyonu yang sebenarnya kembali muncul, meskipun hanya sebentar. Memanfaatkan rahasia ini, roh itu membuat kesepakatan mengejutkan dengan Seon Ah. Seon Ah mengangguk. Ia menutup mata dan mulai menghitung dengan hati-hati. 1, 2, 3. Saat ia menghitung dengan suara lantang, roh itu berlari menjauh di dalam tubuh Gyonu. Dalam pelariannya, roh itu melewati Jenderal Dongqian, ibu roh Seon Ah yang kuat. Tanpa ragu, Jenderal Dongqian berdiri dan mengejarnya dengan sihir yang kuat. Pengejaran itu membawa Jenderal Dongqian berhadapan langsung dengan Yeom Hua yang lemah dan gemetar. Karena kekuatan spiritualnya sudah hampir habis, Yeom Hua akhirnya pingsan. Sementara itu, Seon Ah tetap tinggal untuk melakukan ritual lembut bagi Jineng, perundung sekolah yang telah dirasuki roh lain yang penuh amarah. Kata-kata lembut dan cahaya hangat Seon Ah mulai membebaskan Jineng, membuat roh jahat itu melepaskan cengkeramannya. Roh yang berada di dalam tubuh Gyonu merasa bingung. Ia mencoba kembali ke sekolah, tetapi tersesat di jalanan yang ramai. Dalam kebingungannya, ia bertemu Jiho. Jiho tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Gyonu, jadi ia mengajak roh itu bermain game di sebuah arena permainan terdekat. Di arena permainan yang bising itu, saat roh tersebut bermain video game dan tertawa aneh, suara tembakan tiba-tiba mengejutkannya. Suara itu membangkitkan kenangan sedih yang dalam di dalam dirinya. Kenangan tentang perang dan penderitaan di tempat yang jauh. Untuk sesaat, kesedihan melunakkan sisi tajam roh itu. Tepat saat itu, Seon Ah tiba tepat waktu. Melihat roh di dalam tubuh Gyonu, ia menggenggam tangannya dengan lembut dan berbicara pelan namun tegas. "Tolong," pintanya. "Biarkan Gyonu hidup. Dia adalah cinta pertamaku." Sekali lagi, jati diri Gyonu yang sebenarnya muncul dalam tubuhnya sendiri, bersinar menembus kegelapan. Melihatnya kembali memenuhi hati Seon Ah dengan harapan. Ia dengan hati-hati membantunya meninggalkan arena permainan dan membawanya pulang dengan selamat. Di rumah, mereka mencoba ritual pengusiran roh untuk memaksa roh jahat itu keluar. Tetapi meskipun sudah berusaha keras, ritual itu tidak berhasil. Tidak ingin menyerah, mereka memutuskan untuk mengikat diri mereka secara fisik. Dengan menggenggam tangan dan menyatukan hati, Seon Ah dan Gyonu tetap terhubung, menjaga agar ia tidak kehilangan dirinya lagi dalam kegelapan. Namun, ibu roh Seon Ah merasa khawatir dan tidak senang dengan pilihan berisiko itu. Di tempat lain, ibu roh Seon Ah dan para dukun lainnya merawat Yong Hua yang tidak sadarkan diri, berharap ia dapat menemukan kedamaian melalui ritual-ritual mereka. Keesokan paginya, roh jahat itu melarikan diri sekali lagi dan kembali ke sekolah. Di lapangan panahan sekolah, roh itu bertemu dengan pelatih lama Gyonu. Merasa terhibur, roh itu menunjukkan ketertarikan pada panahan dan bahkan mulai berlatih bersama sang pelatih. Jiho segera menyadari bahwa itu bukan Gyonu yang sebenarnya dan tanpa ragu menendang roh itu menjauh, tepat saat Seon Ah datang berlari untuk membantu. Pada saat yang sama, ibu roh Seon Ah melakukan ritual khusus untuk menghapus kutukan pada Yong Hua, meskipun masa lalu mereka penuh masalah. Kembali di sekolah, Seon Ah mengejar roh jahat itu melewati lorong-lorong dan ruang kelas. Ia memberinya sebuah nama, Bongsu. Ia memanggil namanya dengan keras 3 kali. Bongsu menjawab panggilan itu, tetapi tiba-tiba ia membeku. Kini kembali dengan aman dalam tubuhnya, Gyonwoo dan Seon Ah berusaha menyembunyikan fakta bahwa tangan mereka masih terhubung, masih terikat oleh ikatan khusus yang menjaganya tetap aman. Kemudian, Seon Ah melihat Bongsu mengisi formulir untuk mengikuti lomba panahan. Dengan senyum menyeringai, Bongsu berkata, "Itulah yang diinginkan Gyonwoo." Seon Ah memeriksa dengan saksama dan mendapati bahwa itu benar. Gyonwoo memang telah berencana untuk mengikuti lomba tersebut lagi. Di atap sekolah, dengan matahari hangat bersinar dan angin sepau-sepau berhembus, Gyonwoo menjelaskan kebenaran yang sulit. Ia telah membuat kesepakatan dengan Bongsu. Jika Bongsu mengizinkannya bertanding, roh itu boleh menggunakan tubuh Gyonwoo di sekolah kapanpun ia mau. Seon Ah tersenyum cerah, dan Gyonwoo menariknya ke dalam pelukan hangat, mengakui bahwa ia menyukainya. Sebuah kilas balik memperlihatkan bagaimana Yeom Hua dulu pernah menjadi putri roh Jenderal Dongxian, tetapi melakukan ritual terlarang untuk mencoba mengubah bayinya yang telah meninggal menjadi dewa. Tindakan gelap itu mengubah segalanya di antara mereka. Hubungan yang dulu kuat dan dekat berubah menjadi tegang dan penuh kekhawatiran. Kembali ke masa kini, dunia terasa lebih tenang, dengan momen-momen lembut bagi Seon Ah dan Gyonwoo. Meski berbagai bahaya masih mengelilingi mereka, keduanya berbagi waktu yang penuh kelembutan dan kehangatan. Mereka tetap menyembunyikan tangan mereka yang saling terikat dari siswa lain di sekolah. Jari-jari mereka tetap bertaut erat, sebuah rahasia sunyi dan simbol hubungan serta kepercayaan yang mendalam. Dari kejauhan, sahabat mereka Jiho memperhatikan dengan diam, perasaannya sendiri terasa rumit dan membingungkan. Ia sangat peduli pada Seon Ah,
tetapi tidak yakin bagaimana menyampaikan isi hatinya. Suatu sore, setelah hari yang panjang di sekolah, Seon Ah dan Gyeonu berjalan pulang bersama, berdampingan. Matahari terbenam dengan warna merah muda dan jingga lembut menghiasi langit. Mereka membicarakan perasaan mereka perlahan dan hati-hati, masing-masing berusaha memahami tanpa tergesa-gesa. Suara Gyeonu terdengar lembut saat ia berbicara, dan Seon Ah memandangnya dengan mata hangat. Hati mereka terasa hampir sepenuhnya terbuka, nyaris berbagi ciuman manis yang malu-malu. Namun tepat saat momen itu berkembang, Jiho tiba-tiba muncul dan memecah keheningan. Saat mereka tiba di rumah Gyeonu, Jiho dengan nada bercanda berkata kepada Seon Ah, "Kau tahu aku menyukaimu, meskipun kau dan Gyeonu terus bergandengan tangan." Mereka tahu perasaan itu nyata dan suatu hari harus dihadapi. Untuk saat ini, ketiganya sepakat bahwa menyelamatkan Gyeonu dari roh jahat bongsu adalah hal yang paling penting. Tak lama kemudian, mereka menyadari sesuatu yang aneh. Figur aksi khusus milik Jiho, jimat manusia kecil yang ia berikan kepada Gyeonu untuk perlindungan, telah rusak, potongan-potongannya berserakan di lantai. Seon Ah memeriksanya dengan saksama, tetapi tersenyum lega ketika melihat jimat manusia yang ia buat sendiri masih aman dan bersinar pelan. Malam itu, ketika dunia menjadi sunyi dan bulan naik tinggi, Seon Ah dan Gyeonu tertidur tanpa menyadari apa yang akan terjadi. Antara pukul 1.30 pagi hingga pukul 3.30 pagi, dalam waktu khusus yang disebut jam kerbau, bongsu si roh jahat di dalam Gyeonu terbangun. Yang mengejutkan semua orang, bongsu menunjukkan perasaan aneh dan tak terduga terhadap Seon Ah. Terkadang, alih-alih melawannya, bongsu justru bekerja sama dengan lembut. Seolah-olah roh itu mulai peduli padanya dengan cara kecil yang misterius. Pada saat yang sama, Yonghua muncul di hadapan bongsu, mengatakan bahwa sebentar lagi ia akan menjadi dewa kuat yang melayaninya, sumber kekuatannya. Namun bongsu hanya mengernyit dan mengatakan bahwa ia belum berniat mengikuti perintahnya. Yonghua menyadari bahwa ikatan spiritual yang menghubungkannya dengan bongsu membuatnya harus menunggu dengan sabar hingga waktu yang tepat tiba. Bibi roh Seon Ah, seorang tetua yang bijaksana dan lembut, serta roh tua lainnya yang merupakan saudari Jenderal Dong Qian, merasakan energi jahat yang semakin kuat dari bongsu. Mereka segera datang dan mulai melawan roh gelap itu, melantunkan mantra kuat untuk mengusirnya dari tubuh Gyeonu. Bongsu melawan dengan ganas, tetapi ketika roh tetua mulai melantunkan mantra khusus yang sangat kuat, kekuatan bongsu mulai memudar. Pada saat yang tepat, Seon Ah dengan berani menyentuh lengan bongsu. Seketika, jati diri asli Gyeonu kembali untuk sesaat yang bersinar. Dengan suara gemetar namun jelas, Gyeonu menyuruh Seon Ah mengambil alih keadaan. Ia mengangguk dan dengan bijaksana mengunci pintu dari luar untuk menahan bahaya tetap terkendali. Seon Ah kemudian menelepon ponsel Gyeonu. Saat ponsel itu berdering, alih-alih nada biasa, terdengar suara tembakan aneh menggema di ruangan. Suara itu memicu kenangan menyakitkan di dalam bongsu, membuat roh itu tiba-tiba menangis. Saat itulah terungkap bahwa indera spiritual Gyeonu mulai terbuka. Kini ia bisa mendengar hantu, dan segera ia juga akan bisa melihat, merasakan, bahkan mencium mereka. Ketika tiba saatnya ia bisa mencium hantu, ia akan sepenuhnya terhubung dengan dunia roh dan tidak akan pernah bisa kembali menjadi manusia biasa lagi. Di tengah waktu yang penuh kekuatan ini, Seon Ah mengetahui sesuatu yang luar biasa. Ia menemukan bahwa Yonghua pernah menjadi saudari rohnya, putri roh Jenderal Dong Qian, sebuah fakta yang membuat segalanya semakin rumit dan menyedihkan. Kemudian, Seon Ah berbicara pelan kepada bongsu, membuatnya berjanji untuk tidak pernah lagi menyakiti orang-orang yang tidak bersalah. Bongsu mengatakan bahwa alasan ia perlu menggunakan tubuh Gyeonu adalah untuk mencari batu peringatan bagi para siswa tentara, sebuah tempat yang hilang ketika batu-batu itu dipindahkan bertahun-tahun lalu. Gyeonu berlatih setiap hari untuk kompetisi panahan besar itu, sementara Seon Ah dengan lembut meletakkan tangannya di punggungnya. Sentuhannya, yang dipenuhi cinta dan dukungan, memberinya kekuatan dan keberanian untuk menghadapi apa yang akan datang. Dengan bantuan bongsu, Seon Ah menggambar jimat sihir yang kuat di tubuh Gyeonu. Mantra khusus ini, yang hanya bisa digunakan satu kali, memungkinkan Gyeonu bebas dari kendali bongsu selama 1 hari penuh. Keesokan harinya, saat Gyeonu dengan gugup mempersiapkan diri untuk lomba panahan, Yonghua diliputi rasa iri dan marah. Ia memulai ritual rahasianya sendiri, mencoba menyatukan rohnya dengan bongsu agar memperoleh kekuatan yang lebih besar lagi. Karena itu, bongsu tiba-tiba kembali dan membuka mata spiritual Gyeonu. Untuk pertama kalinya, Gyeonu melihat energi spiritual Seon Ah bersinar lembut di sekelilingnya, terang seperti cahaya hangat di dunia roh yang gelap. Dalam momen magis yang mengubah hidup itu, dunia Gyeonu terasa bergeser. Ia bukan lagi sekadar anak laki-laki biasa. Ia mulai terhubung secara mendalam dengan dunia roh. Dan dengan Seon Ah di sisinya, menggenggam tangannya, ia tahu ia tidak harus menghadapi dunia baru yang aneh ini sendirian. Yonghua menyiapkan mantra gelap yang kuat. Ia mengarahkan sihirnya pada Gyeonu, berharap membuatnya goyah dan menguasai kekuatan spiritualnya yang sedang tumbuh. Ia membisikkan kata-kata tajam, mengirimkan mantra penyatuan melingkar di udara seperti asap hitam. Namun Seon Ah sudah siap. Ia berjuang keras untuk melindungi Gyeonu. Pertarungan sihir itu berlangsung sengit.
Mantra Yonghua menghantam Seon Ah secara langsung, meninggalkan kutukan menyakitkan yang membakar di dadanya. Wajah Seon Ah menegang menahan rasa sakit. Namun ia tidak membiarkan penderitaannya terlihat. Ia tetap kuat, mempertahankan perisai pelindung demi Gyeonwoo. Di dalam hatinya, Gyeonwoo memusatkan perhatian dengan dalam. Ia mengumpulkan seluruh keberanian dan tekadnya saat mengambil posisi di lapangan panahan. Ia menarik busurnya dengan hati-hati dan membidik sasaran. Anak panah melesat tepat, mengenai pusat target satu demi satu. Gyeonwoo memenangkan kompetisi itu dengan sorak bangga penonton menggema di telinganya. Namun setelah tepuk tangan mereda, ia menyadari sesuatu yang mengkhawatirkan. Energi spiritual Seon Ah yang dulu cerah dan murni kini berkilau dengan warna yang lebih gelap. Kutukan yang ia tanggung membuat cahayanya redup dan berat, seperti awan yang menutupi matahari. Hatinya terasa perih melihat beban itu. Khawatir padanya, Gyeonwoo mencari bantuan kakak roh dari ibu Seon Ah, seorang roh tua yang bijaksana dan baik hati yang mengawasi mereka dari dunia roh. Roh tetua itu dengan lembut mengambil jimat manusia Seon Ah dari tangan Gyeonwoo. Ia berbisik memanjatkan doa kepada para dewa yang kuat, memohon perlindungan bagi Seon Ah dan Gyeonwoo, meminta agar kedua jiwa muda itu dijaga dari bahaya. Suaranya lembut, tetapi tegas. Gyeonwoo, ia memperingatkan, indera rohmu sedang terbuka, tetapi dunia roh itu berbahaya. Berhati-hatilah. Jika kau berhadapan langsung dengan roh jahat, jangan menatap mereka secara langsung. Jangan biarkan mereka melihat darahmu. Jika itu terjadi, kau bisa tersesat di dunia roh selamanya. Di sekolah dan di rumah, banyak yang menyadari perubahan pada Seon Ah. Mata lelah dan langkah pelannya menceritakan beban kutukan yang ia tanggung. Suatu malam di rumahnya, Seon Ah mengalami penglihatan aneh. Ia melihat Yonghua membawa sebuah kotak kayu tak kasat mata, sesuatu yang berat dan penuh rahasia. Seon Ah menceritakan penglihatan itu kepada ibu rohnya, dan ketika Yonghua mengetahuinya, amarah menyala di matanya. Kotak tak terlihat itu menyimpan arwah anaknya sendiri yang telah meninggal. Anak yang dulu ia kurung dalam peti mati yang ia pikul di punggungnya saat melakukan ritual gelapnya. Ibu roh Seon Ah menjelaskan bahwa para dewa menghukum Yonghua dengan mengikatnya pada penderitaan abadi itu. Roh anak yang terperangkap adalah akibat dari pilihan dan sihir gelap Yonghua sendiri. Yonghua bersumpah membalas dendam dengan tekad yang mengerikan. Ia mengutuk ibu roh Seon Ah, bersumpah akan membawa malapetaka padanya. Suatu sore yang tenang, Gyeonwoo mengunjungi rumah Seon Ah. Ia tetap tenang, tetapi menyembunyikan kebenaran tentang indera spiritualnya yang terus berkembang dan risikonya. Saat mereka menghabiskan waktu bersama, sesuatu yang lembut dan damai terjadi. Keduanya tertidur berdampingan di lantai yang nyaman. Tiba-tiba, ibu Seon Ah muncul dan memarahi mereka dengan keras, meski terselip senyum kecil. Kalian berdua harus fokus pada sekolah, katanya saat mereka buru-buru berangkat ke kelas. Di sekolah, Seon Ah menuliskan mimpinya, lulus SMA dan suatu hari masuk perguruan tinggi seperti siswa biasa. Di dekatnya, roh bongsu yang kadang mengambil alih tubuh Gyeonwoo menuliskan bahwa mimpinya adalah menjadi roh dewasa yang bebas dan kuat. Kemudian, Seon Ah merasakan demam meningkat dalam tubuhnya. Ia menyadari ada hantu mengikuti salah satu teman sekelasnya, Beomsu, yang tampak sangat sedih. Beomsu dirundung oleh siswa dari sekolah lamanya, dan roh yang mengikutinya adalah roh bunuh diri yang gelap dan berbahaya. Seon Ah memutuskan membantu Beomsu, menghadapi kekuatan sedih roh itu dengan keberanian. Gyeonwoo mencoba menjauh, takut pada bahaya yang semakin besar. Namun ketika roh bayangan itu mengancam Seon Ah, Gyeonwoo melangkah maju dengan berani untuk melindunginya. Dalam pergulatan itu, Gyeonwoo tanpa sengaja melukai tangannya pada benda tajam. Darahnya menetes ke lantai, dan sesuatu di dalam dirinya terbangun. Indera spiritualnya semakin kuat. Kini ia bisa mencium dan merasakan roh di sekitarnya. Dunia di sekelilingnya dipenuhi sensasi aneh yang baru. Kewalahan oleh gelombang indera dan rasa sakit yang tiba-tiba, Gyeonwoo pingsan. Saat ia terbangun, ia berada di ruang UKS sekolah. Ia membuka mata perlahan dan melihat Seon Ah duduk di sampingnya, tampak sangat pucat dan sakit. Selama 3 hari penuh, Gyeonwoo tinggal di sisinya, menggenggam tangannya dengan lembut hingga kekuatannya kembali. Ketika Seon Ah pulih, ia bersikeras mengantar Gyeonwoo kembali berlatih panahan. Namun saat mereka tiba, ia menyadari sesuatu yang aneh. Ini bukan Gyeonwoo yang ia kenal. Bongsu, roh jahat di dalam dirinya, kini mengendalikan tubuhnya dengan lebih sepenuhnya. Bongsu lupa melakukan latihan telapak tangan khusus yang selalu dilakukan Gyeonwoo sebelum berlatih. Detail kecil itu memberitahu Seon Ah segalanya. Roh jahat itu telah mengambil alih roh Gyeonwoo jauh lebih dalam daripada sebelumnya. Pengungkapan ini mengubah arah cerita secara signifikan. Bongsu kemudian melapor kepada ibu roh Seon Ah, Jenderal Dong Qian, menjelaskan bagaimana Yonghua telah membantunya dalam rencananya. Ia mengungkapkan bahwa Yonghua memanipulasi Gyeonwoo melalui kasus roh bunuh diri tersebut, memanfaatkannya untuk memajukan tujuan gelapnya. Meski kabar ini mengkhawatirkan, Jenderal Dong Qian menyarankan pendekatan yang berbeda kepada Seon Ah. Ia mengatakan bahwa Bongsu pada dasarnya adalah roh yang kesepian dan membutuhkan kebaikan serta perhatian.
Strateginya adalah menghibur dan menenangkan Bongsu, bukan melawannya secara langsung, karena mungkin itulah kunci untuk menenangkan roh yang gelisah itu. Pada saat yang sama, menjadi jelas bahwa Yonghua telah menghilang dan diduga sedang mempersiapkan sesuatu yang serius dan berbahaya. Mengikuti nasihat ibunya, Seon Ah mulai menunjukkan kebaikan kepada Bangsu. Sikap penerimaan ini tampaknya langsung memberi dampak. Bangsu terlihat senang karena Seon Ah tidak lagi menolaknya. Keesokan harinya di sekolah, status Bangsu berubah drastis. Ia menjadi sangat populer, memiliki banyak teman baru dan menarik perhatian kemanapun ia pergi. Namun di balik kesuksesan sosial Bangsu, Seon Ah justru merasakan jarak yang semakin lebar dan kesedihan yang mendalam. Ia sangat merindukan Gyeonu yang asli. Malam itu, Seon Ah teringat akan jam kerbau, waktu khusus antara pukul 1.30 hingga pukul 3.30 pagi ketika roh-roh paling aktif. Mengetahui ini sebagai kesempatan, ia mencoba menjangkau Gyeonu yang sebenarnya. Kini terperangkap sebagai roh di dalam jiwa Bangsu, Gyeonu merespons dengan membagikan mimpi tentang dua tentara remaja dari masa lalu. Seon Ah mendorongnya untuk mencoba membangun hubungan dengan para tentara itu, percaya bahwa memahami masa lalu Bangsu mungkin bisa membantu roh Gyeonu menemukan kedamaian dan akhirnya bisa pergi dengan tenang. Namun upayanya di dalam mimpi disambut dengan permusuhan. Para tentara itu mulai menembakinya, menandakan bahwa jalan menuju kedamaian tidak akan mudah. Di siang hari, Bangsu terus menjalani hidup sebagai Gyeonu, aktif dalam berbagai kegiatan seperti panahan, keahlian yang memang dikuasai Gyeonu. Ia mempertahankan sikap positif dan berusaha menikmati hidup serta menjadi bagian dari komunitas sekolah. Perkembangan ini terdengar oleh Yeomhwa, yang kemudian menyiapkan ritual gelap di rumah tua berhantu. Ia menemui Bangsu dan memberitahunya bahwa Seon Ah ingin Gyeonu yang asli kembali. Untuk menguji klaim itu, Bangsu menggunakan jimat curian yang diberikan oleh Yeomhwa. Jimat tersebut secara efektif menghalangi Gyeonu yang asli untuk muncul saat jam kerbau. Akibatnya, ketika Seon Ah mencoba membangunkan roh Gyeonu, yang menjawab justru Bangsu. Dalam percakapan mereka, Bangsu mendengarkan dengan saksama ketika Seon Ah berbicara tentang membimbingnya agar bisa menyeberang dengan damai. Namun Bangsu merasa terluka saat menyadari keinginan Seon Ah yang sebenarnya. Ia menginginkan Gyeonu yang asli, bukan dirinya. Kesadaran itu menimbulkan rasa kesepian dan konflik batin dalam diri Bangsu. Keesokan harinya, Bangsu membawa Seon Ah dan sahabat mereka Jiho ke suatu tempat khusus, batu peringatan untuk sahabat dekat Bangsu di masa lalu. Di sana mereka mengetahui bahwa sahabat Bangsu pernah memintanya untuk menyerahkan sebuah cincin kepada ibunya sebelum meninggal. Namun Bangsu lebih dulu tewas dan tidak sempat menepati janji itu. Janji yang tak terpenuhi inilah yang membuat roh Bangsu tidak bisa beristirahat dengan tenang. Akhirnya, Bangsu menguburkan cincin itu di dekat batu peringatan, menghormati keinginan sahabatnya. Setelah tindakan itu, Bangsu menarik diri dan berhenti membantu siapapun, termasuk Seon Ah. Khawatir akan nasib Gyeonu yang asli, Jiho mendekati Yeomhwa dan meminta bantuannya untuk mengembalikan Gyeonu dari kendali Bangsu. Yeomhwa setuju, tetapi hanya jika Jiho mengambil kembali cincin Bangsu. Jiho berhasil menemukannya, namun segera menyadari niat sebenarnya Yeomhwa. Ia tidak pernah benar-benar berniat membantu. Yeomhwa mencoba memanggil malaikat maut, entitas kuat yang bertugas membimbing jiwa ke alam baka, dengan tujuan membawa Bangsu dan Gyeonu sekaligus. Namun Jenderal Dongtian turun tangan dengan mencabut kekuatan dukun Yeomhwa, menghentikan rencananya untuk sementara waktu. Meski begitu, Yeomhwa melanjutkan usahanya dengan menggunakan cincin Bangsu untuk kembali melakukan ritual pemanggilan malaikat maut. Sebagai tanggapan, Seon Ah dan keluarganya segera menyusun strategi balasan. Mereka mengurung Bangsu dengan aman di dalam kamar Seon Ah agar ia tidak bisa melarikan diri. Seon Ah sendiri ditugaskan melakukan ritual tipuan di lokasi penguburan cincin, yang dirancang untuk mengecoh malaikat maut agar pergi tanpa mengambil jiwa siapapun. Awalnya, semuanya tampak berjalan lancar. Namun di dalam kamar yang terkunci, Bangsu, yang diliputi amarah dan kesepian, melawan. Ia menggunakan kutukan balasan dari buku mantra Seon Ah untuk melemahkan ritual Yeomhwa. Yeomhwa segera merasakan adanya kutukan itu dan menyadari bahwa kedatangan malaikat maut sudah dekat. Namun secara tak terduga, tidak ada yang terjadi. Malaikat maut gagal sepenuhnya mewujud pada awalnya. Kemudian, Yeomhwa menyadari bahwa sapu tangan yang diberikan kepadanya oleh Ibu Roh Seon Ah bukanlah kain biasa, melainkan sebuah jimat manusia, pelindung khusus yang dirancang untuk menjaganya dari bahaya. Dalam adegan yang kuat dan penuh ketegangan, malaikat maut akhirnya muncul, bukan untuk membawa Bangsu atau Yeomhwa, melainkan untuk menjemput jiwa Jenderal Dongtian. Suasana menjadi hening dan berat ketika malaikat maut dengan lembut mengangkat jiwa ibu roh itu dan membawanya pergi. Semua yang hadir, termasuk Yeomhwa, meneteskan air mata atas kehilangan tersebut. Terlepas dari konflik dan rencana gelap yang pernah terjadi, kematian Jenderal Dongtian menjadi titik balik besar, menutup satu bab penting dengan suasana duka yang mendalam. Ibu roh Seon Ah, Jenderal Dongtian, telah meninggal dunia. Semua orang merasakan kesedihan yang mendalam karena ia adalah sosok yang sangat baik dan kuat. Bangsu, roh jahat yang mengendalikan tubuh Gyeonu, menyadari sesuatu yang sangat penting. Ia mengerti bahwa ibu roh Seon Ah meninggal karena dirinya. Walaupun Bangsu merasa bersalah,
Ia tidak mampu menghentikan tindakannya. Ia ketakutan dan ingin bertahan hidup dengan cara apapun. Ia merasa terjebak antara menjadi roh yang sangat kuat dan rasa kesepian yang menghantuinya. Sementara itu, Yeomhwa, dukun lainnya, terus mengejar Bangsu. Namun kesedihan dan kegelapan telah terlalu membebaninya. Ia menjadi begitu putus asa hingga mencoba menyakiti dirinya sendiri. Ia merasa frustasi karena segala sesuatu berjalan tidak sesuai harapannya. Tepat saat ia hampir melakukan sesuatu yang mengerikan, Seon-ah menemukannya dan menghentikannya. Seon-ah mengingatkan Yeomhwa bahwa ibu roh mereka telah mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan Yeomhwa dahulu. Karena itu, Seon-ah berjanji akan melindungi Yeomhwa, apapun yang terjadi. Mereka berdua menahan Yeomhwa agar ia tidak bisa mengejar Bangsu lagi. Cerita kemudian beralih ke adegan lain. Bangsu berpura-pura menjadi Gi-onwoo, bertindak seolah-olah tidak ada roh jahat di dalam dirinya. Ia mengajak Seon-ah berkencan dan mereka menghabiskan waktu yang tampak bahagia bersama. Bangsu tersenyum dan mengatakan bahwa ia merasa Bangsu sudah benar-benar pergi. Namun ketika mereka bersama, Seon-ah menciumnya dan diam-diam menaburkan garam di sekelilingnya untuk melindungi Gi-onwoo dari roh jahat. Garam secara tradisional dipercaya dapat mengusir energi jahat. Saat melakukannya, Seon-ah menangis pelan. Ia sangat merindukan Gi-onwoo yang asli. Tak lama kemudian, Bangsu pingsan, keluar dari tubuh Gi-onwoo, dan pergi bersama Seon-ah. Setelah itu, Gi-onwoo terbangun dan menyadari bahwa Seon-ah telah menghilang. Ia mulai mencarinya dengan perasaan cemas. Pada saat yang sama, Yeomhwa mengungkapkan rahasia yang mengerikan. Ia memberitahu para dukun lain bahwa Bangsu kini telah menjadi dewa jahat sepenuhnya karena ia telah mengambil korban ke-100-nya, ibu roh Seon-ah. Ini berarti Bangsu kini jauh lebih berbahaya daripada sebelumnya. Berbulan-bulan berlalu, tetapi tidak ada yang mengetahui keberadaan Seon-ah. Gi-onwoo tetap sibuk berlatih panahan dan memenangkan berbagai medali. Ia sangat berbakat, tetapi mulai merasa lelah dan kehabisan tenaga. Walaupun ia terus berlatih, Seon-ah tidak pernah kembali. Namun meskipun masa lalu mereka menyakitkan, Gi-onwoo tidak menyerah padanya. Hari kelulusan akhirnya tiba. Seon-ah tidak datang ke pesta, meskipun ia pernah berjanji akan datang. Ji-ho dan Gi-onwoo merayakan bersama, tetapi mereka merasakan kekosongan karena Seon-ah tidak ada di sana. Masih penasaran tentang dirinya, Gi-onwoo pergi mengunjungi rumah Seon-ah. Di sana, ia bertemu Yeonghwa. Yeonghwa mengatakan kepadanya bahwa Seon-ah tidak mati. Ia menjelaskan bahwa jika Seon-ah benar-benar meninggal, ia akan muncul dalam mimpi mereka dengan mengenakan pakaian putih untuk mengucapkan selamat tinggal. Hal itu terjadi karena adanya sihir khusus yang menghubungkan mereka. Yeonghwa kemudian memberi Gi-onwoo cara untuk menemukan Seon-ah. Gi-onwoo mengunjungi seorang teman keluarga Seon-ah yang membuat jimat dan benda pelindung. Ia mengambil beberapa jimat tersebut dan menggunakannya untuk menangkap hantu tanpa wajah. Gi-onwoo berharap salah satu dari hantu tanpa wajah itu dapat membantunya menemukan Seon-ah. Namun, yang tidak diketahui Gi-onwoo adalah bahwa Yeonghwa sebenarnya sedang menipunya. Ia berencana membunuh Seon-ah ketika menemukannya, karena ia percaya itulah satu-satunya cara untuk menghilangkan dewa jahat yang ada di dalam dirinya. Tidak lama kemudian, salah satu hantu tanpa wajah membawa Gi-onwoo ke sebuah tempat terbuka yang sunyi di pegunungan tempat Seon-ah berada. Di sana, Seon-ah terlihat menenangkan 100 roh yang tersesat dan berkeliaran. Gi-onwoo kemudian membantu Seon-ah melarikan diri dari Yeonghwa, yang juga telah tiba di tempat itu. Tahun-tahun pun berlalu, dan Gi-onwoo menjadi pemanah yang terkenal, memenangkan banyak kompetisi. Baik dia maupun Ji-ho sangat merindukan Seon-ah. Ji-ho bahkan pindah tinggal bersama Gi-onwoo di rumah neneknya agar bisa lebih dekat dengannya. Suatu hari, Gi-onwoo mengetahui bahwa bibi roh Seon-ah telah meninggal dunia. Bersamaan dengan kabar itu, Gi-onwoo menerima kembali jimat manusia yang dibuat khusus untuknya oleh bibi roh tersebut. Kemudian, Gi-onwoo membagikan sebuah rahasia kepada Yeonghwa. Ia mengatakan bahwa akhir-akhir ini ia sering mengalami mimpi aneh tentang seorang teman sekelas di SMA. Mimpi itu terasa sangat aneh, seolah-olah mimpi itu sebenarnya milik Seon-ah, bukan miliknya. Di dalam mimpi itu, ia tidak bisa menemukan gadis tersebut. Kemudian terungkap bahwa mimpi itu memang sebenarnya milik Seon-ah. Dalam mimpi tersebut, ia bersembunyi di dalam sebuah lemari kecil bersama Bongsu. Ia takut Gi-onwoo akan menemukannya, karena ia tidak ingin menyakitinya. Gi-onwoo lalu teringat sebuah gambar dari salah satu mimpi Seon-ah. Gambar itu tampak seperti rumah pembuat jimat, teman keluarga Seon-ah yang membuat berbagai jimat pelindung. Bongsu, yang kini hidup di dalam tubuh Seon-ah, kemudian mengunjungi rumah pembuat jimat itu. Tidak lama kemudian, Gi-onwoo juga datang ke rumah tersebut untuk membicarakan mimpi anehnya. Namun ketika ia bertemu Seon-ah dan gadis itu menciumnya, ia langsung menyadari bahwa itu bukan Seon-ah yang sebenarnya. Itu adalah Bongsu yang sedang berpura-pura menjadi dirinya. Suatu hari, Gi-onwoo akhirnya bertemu lagi dengan Bongsu. Tetapi kali ini, Bongsu masih berada di dalam tubuh Seon-ah. Pertemuan yang tidak biasa ini terjadi karena Yeonghwa, dukun lainnya, telah menggunakan mantra yang sangat kuat dan khusus untuk mempertemukan Gi-onwoo dan Bongsu. Momen itu terasa sangat aneh dan mengejutkan bagi Gi-onwoo.
Dengan hati-hati, Gyeonu membawa bongsu yang terlihat seperti Seon-ah kembali ke rumahnya. Ketika sahabat dekat mereka, Jiho, melihat bongsu bertingkah menggunakan tubuh Seon-ah, ia sangat terkejut dan bingung. Jiho tidak tahu harus berpikir apa pada awalnya, tetapi ia mencoba sebaik mungkin untuk memahami keadaan tersebut. Tidak lama kemudian, kabar itu menyebar dengan cepat di antara teman-teman sekolah mereka. Mereka mendengar bahwa Seon-ah telah kembali. Banyak dari mereka berbicara tentang betapa mereka sangat merindukannya. Mendengar semua itu, bongsu mulai merasa bersalah. Ia berpikir bahwa Seon-ah seharusnya bersama teman-teman sejatinya, bukan bersamanya yang berada di dalam tubuhnya. Namun begitu, bongsu belum bisa meninggalkan tubuh Seon-ah. Masih ada sesuatu yang belum lengkap. Ia harus menemukan nama aslinya terlebih dahulu. Hanya dengan begitu ia bisa menyeberang dengan aman ke alam setelah kematian dan akhirnya beristirahat dengan tenang. Sementara itu, Gyeonu berkali-kali mencoba menghubungi Seon-ah yang sebenarnya pada waktu khusus yang disebut jam kerbau. Waktu ini terjadi setiap malam antara pukul 1.30 hingga pukul 3.30 pagi, saat para hantu dan roh paling terjaga dan aktif. Gyeonu berharap waktu tersebut dapat membantu Seon-ah melawan dan merebut kembali tubuhnya dari bongsu. Namun bongsu sangat licik. Ia mempermainkan Gyeonu dengan berpura-pura menjadi Seon-ah, sehingga Seon-ah yang sebenarnya tidak bisa mengambil alih tubuhnya. Gyeonu menjadi sangat kesal dan menyuruh bongsu berhenti bermain-main dan bersikap serius. Kemudian, karena merasa bersalah atas kata-katanya yang marah, Gyeonu meminta maaf. Bongsu lalu menjelaskan kebenarannya. Tubuh Seon-ah mulai rusak dari dalam dan semakin melemah setiap hari. Ia mungkin tidak akan bertahan lama lagi. Meskipun begitu, Seon-ah tidak ingin kehilangan tubuhnya atau membiarkan bongsu meninggalkannya. Ia ingin bertahan selama mungkin, meskipun itu sangat sulit. Ingin membantu, Gyeonu membuat keputusan yang sangat berani. Ia masuk ke dalam mimpi Seon-ah, tetapi bukan sebagai dirinya sendiri. Ia berpura-pura menjadi bongsu. Di dalam dunia mimpi itu, Gyeonu berbicara dengan lembut dan penuh kebaikan. Ia berhasil meyakinkan Seon-ah untuk keluar dari tempat persembunyiannya di dalam pikirannya dan mengambil kembali kendali atas tubuhnya. Ia kemudian menciumnya dengan lembut, sama seperti yang pernah Seon-ah lakukan sebelumnya saat ia pergi. Pada saat yang sama, bongsu kembali masuk ke dalam tubuh Gyeonu. Perlahan-lahan, Seon-ah terbangun. Matanya terbuka kembali ke dunia nyata. Jiho, yang sering diam-diam memperhatikan Seon-ah dan Gyeonu bersama, hanya tersenyum. Namun ia merasa sudah waktunya bagi dirinya untuk melangkah pergi. Ia memutuskan akan meninggalkan rumah Gyeonu, karena ia tahu Seon-ah dan Gyeonu membutuhkan ruang untuk menyembuhkan diri dan semakin dekat satu sama lain. Malam itu, Seon-ah masih sangat lemah saat ia tertidur. Tanpa diketahui banyak orang, Gyeonu sedang berbicara dengan Yonghwa. Ia telah membuat keputusan yang sangat sulit dan berani. Ia ingin mengorbankan dirinya sendiri demi menyelamatkan Seon-ah dari cengkraman roh jahat. Bersama-sama, Gyeonu dan Yonghwa memulai sebuah ritual pengusiran roh yang sangat kuat di rumah berhantu tempat bongsu dulu berubah menjadi roh jahat. Namun, pembuat jimat dan teman-teman dekat mereka akhirnya mengetahui rencana tersebut. Mereka merasa khawatir karena ritual pengusiran roh itu sangat berbahaya. Ritual tersebut bisa menyebabkan Yonghwa meninggal bersama Gyeonu saat mereka berjuang untuk mengusir bongsu. Mereka mencoba menyiapkan ritual khusus agar bisa menyelamatkan keduanya, tetapi Seonge sendiri tidak mengetahui usaha tersebut. Di dalam mimpinya, Seon-ah mulai mengingat siapa dirinya yang sebenarnya. Ia melihat bayangan ibu rohnya dan teringat bahwa ia adalah seorang dukun, seseorang yang memiliki kemampuan khusus untuk membantu roh-roh menemukan kedamaian. Ia sempat melupakan hal ini ketika bongsu mengendalikan tubuhnya. Tiba-tiba, Seon-ah terbangun dan menemukan sebuah surat yang ditinggalkan oleh Yonghwa. Surat itu menjelaskan rencana mereka dan apa yang harus terjadi. Dengan cepat, Seon-ah memanggil para dewa yang dahulu pernah melindunginya dan meminta mereka kembali. Tak lama kemudian, dewa pelindungnya muncul, bersama dengan roh ibunya. Bersama-sama, kekuatan besar mereka membuka pintu menuju rumah berhantu tempat pertempuran sedang berlangsung. Mereka mengusir Yonghwa keluar, sehingga Seon-ah harus menghadapi bongsu sendirian. Pada saat yang sama, di dalam mimpi bongsu, Gyeonu menyadari sesuatu yang sangat penting. Pria tua yang selama ini mereka kira adalah bongsu, sosok yang sering muncul dalam mimpi, sebenarnya hanyalah bagian dari imajinasi bongsu. Sosok itu diciptakan oleh pikiran bongsu untuk menutupi penyesalannya, karena tidak sempat memberikan cincin temannya kepada ibunya sebelum ia meninggal. Bersama-sama, Gyeonu dan bongsu akhirnya menemukan nama asli bongsu yang tersembunyi jauh di dalam pikirannya. Nama itu adalah kunci yang dibutuhkan bongsu agar bisa benar-benar beristirahat dengan tenang. Dengan mengetahui hal itu, Seon-ah mengucapkan selamat tinggal kepada bongsu untuk terakhir kalinya. Ia kemudian melakukan sebuah ritual damai yang membantu bongsu meninggalkan dunia roh dan melanjutkan perjalanan ke alam setelah kematian. Perjalanan bongsu akhirnya berakhir dengan damai. Setelah ritual itu selesai, Gyeonu kembali dengan selamat ke tubuhnya sendiri. Waktu pun berlalu, dan beberapa tahun kemudian kita melihat Gyeonu menjadi seorang pemanah olimpiade yang terkenal, memenangkan berbagai medali dan menjalani kehidupan yang normal. Ia tidak lagi bisa melihat hantu atau roh.
Sementara itu, Seon-ah melanjutkan kehidupannya sebagai seorang dukun, membantu roh-roh menemukan kedamaian dan beristirahat dengan tenang. Gyeonwoo dan Seon-ah akhirnya menjalani kehidupan yang damai dan normal, tetapi mereka akan selalu terhubung oleh berbagai tantangan besar yang pernah mereka hadapi dan lewati bersama. Jika Anda menikmati rangkuman cerita ini, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe untuk mendapatkan rangkuman lainnya. Dan sampai jumpa di video berikutnya.